Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zela Putri Priyatna dengan nomor NIM 2006411101. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemilihan topik. Memilih topik. Topik adalah pokok pembicaraan yang dipilih dan biasanya merupakan hal yang menarik untuk dikemukakan dan diketahui umum. Topik adalah hal yang pertama kali ditentukan ketika penulis akan membuat tulisan. Topik yang masih awal tersebut selanjutnya dikembangkan dengan membuat cakupan yang lebih sempit atau lebih luas. Syarat topik yang baik. 1. Topik harus menarik perhatian penulis. 2. Diketahui oleh penulis. 3. Jangan terlalu baru, jangan terlalu teknis, dan jangan terlalu kontroversial. 4. Bermanfaat. 5. Jangan terlalu luas. 6. Topik yang dipilih harus berada di sekitar kita. 7. Topik yang dipilih harus yang menarik. 8. Topik yang dipilih ruang lingkup sempit dan terbatas. 9. Topik yang dipilih memiliki data dan fakta yang objektif. 10. Topik yang dipilih harus kita ketahui prinsip-prinsip ilmiahnya. 11. Topik yang dipilih memiliki sumber acuan. Pembatasan topik penelitian. Pembatasan topik sekurang-kurangnya dapat membantu penulis atau pengarang dalam berbagai hal berikut ini. 1. Memungkinkan penulis penuh dengan keyakinan dan kepercayaan bahwa topik tersebut benar-benar diketahuinya. 2. Memungkinkan penulis mengadakan penelitian dengan intensif mengenai masalahnya. Cara membatasi sebuah topik dapat dilakukan dengan cara: 1. Tetapkanlah topik dalam kedudukan sentral. 2. Ajukan pertanyaan apakah topik tersebut masih dapat dirinci. 3. Tetapkanlah yang mana subtopik yang akan dipilih. 4. Ajukanlah pertanyaan apakah subtopik yang dipilih masih dapat dirinci lebih lanjut. 5. Lakukan proses di atas secara terus-menerus hingga mendapat sebuah tema. Pengertian judul. Judul adalah perincian atau penjabaran dari topik. Judul lebih spesifik dan sering telah menyiratkan permasalahan atau variabel yang akan dibahas. Judul pada karangan ilmiah harus singkat dan padat, menarik perhatian, serta menggambarkan garis besar atau inti pembahasan. Fungsi judul yang pertama merupakan identitas atau cermin dari jiwa seluruh tulisan. 2. Temanya menjelaskan diri dan menarik sehingga mengundang orang untuk membaca isinya. 3. Gambaran global tentang arah, maksud, tujuan, dan ruang lingkupnya. 4. Relevan dengan seluruh isi tulisan, maksud masalah, dan tujuannya. Syarat-syarat judul yang baik. 1. Asli, tidak menggunakan judul yang sudah ada sebelumnya. 2. Mencakup seluruh isi tulisan. 3. Singkat, yaitu tidak boleh mengambil bentuk kalimat atau frase yang panjang, tetapi harus berbentuk kata atau rangkaian kata yang singkat. Usahakan judul tidak lebih dari 5 kata. 4. Logis. 5. Provokatif, yaitu harus menarik dengan sedemikian rupa sehingga menimbulkan keingin tahu dari tiap pembaca terhadap isi buku atau karangan. 6. Relevan dengan topik, yaitu harus mempunyai pertalian dengan temanya atau ada pertalian dengan beberapa bagian penting dari tema tersebut. 7. Menarik perhatian. 8. Sebaiknya judul berkalimat pendek, maksimum 10-15 kata. 9. Sesuai dengan perkembangan zaman dan membuat pembaca ingin mengetahui persoalan yang dilingkupinya. Penentuan judul. 1. Tentukan permasalahan. 2. Tentukan ruang lingkup pembahasan. 3. Gali informasi dari berbagai penelitian sejenis. 4. Buat judul dengan kata-kata sederhana, lugas namun spesifik. 5. Perbanyak referensi. 6. Pilih judul yang relevan. 7. Jangan terlalu perfeksionis. 8. Menggunakan tata bahasa yang baku dan benar.
Macam-macam judul. 1. Judul langsung. Judul yang erat kaitannya dengan bagian utama berita, sehingga hubungannya dengan bagian utama nampak jelas. 2. Judul tak langsung. Judul yang tidak langsung hubungannya dengan bagian utama berita, tapi tetap menjiwai seluruh isi karangan atau berita. Pengertian rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah sebuah hal atau kejadian yang berbentuk kalimat tanya yang sederhana, singkat, padat, dan jelas. Rumusan masalah mempertanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan suatu penelitian, di mana nantinya jawaban dari pertanyaan inilah yang akan menjadi hasil penelitian itu. Jenis-jenis rumusan masalah. 1. Rumusan masalah deskriptif adalah rumusan masalah yang mempertanyakan deskripsi atau penjelasan sebuah variabel atau beberapa variabel. Di dalam rumusan masalah deskriptif, pertanyaannya tidak membandingkan variabel satu dengan yang lainnya. 2. Rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah komparatif mengkomparasi atau membandingkan suatu variabel atau beberapa variabel yang ada di dalam sebuah penelitian maupun karya ilmiah lainnya. 3. Rumusan masalah asosiatif. Ini adalah rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan satu variabel dengan variabel lainnya. Cara membuat rumusan masalah. 1. Ketahui apa yang menjadi masalah dalam penelitianmu. 2. Pikirkan mengenai hal-hal yang menjadi pertanyaan pada sebuah penelitian secara kritis. Jabarkan semua pertanyaan yang muncul di pikiran dengan menggunakan pertanyaan 5W plus 1H. When, why, where, who, what, and how. Kemudian, kerucutkan pertanyaan yang paling kritis dan penting. 3. Pastikan bahwa rumusan masalah yang kamu pilih memiliki nilai penelitian atau bermanfaat, jelas, padat, dan tidak bertele-tele. 4. Rumusan masalah bisa dijadikan petunjuk sebagai pusat penelitian yang memungkinkan untuk dijawab dengan data dan fakta yang ada di lapangan. 5. Hubungkan rumusan masalah yang didapat dengan teori-teori yang ada, sebab bisa jadi penelitianmu melahirkan berbagai dalil yang dapat membentuk teori baru. 6. Rumusan masalah harus bisa diterapkan ke judul penelitian. Fungsi rumusan masalah. Rumusan masalah memiliki fungsi antara lain sebagai berikut. A. Sebagai titik sentral atau sebuah pedoman pada sebuah penelitian. B. Rumusan masalah dapat memberikan sebuah solusi. C. Rumusan masalah dapat membuka pikiran kita terhadap suatu masalah. D. Sebagai pendorong dalam kegiatan penelitian. Ciri-ciri rumusan masalah. Adapun ciri-ciri rumusan masalah adalah sebagai berikut. 1. Dibuat dalam bentuk kalimat tanya. 2. Dibuat dalam kalimat yang singkat, jelas, dan padat. 3. Memberikan petunjuk atau menjadi poin sentral dalam kegiatan penelitian sehingga para peneliti mampu mengumpulkan data dan menjawab pertanyaan yang disampaikan dalam rumusan masalah. 4. Harus mengarahkan cara berpikir kita terhadap suatu permasalahan yang sedang dibahas. 5. Harus memiliki nilai penelitian. 6. Harus memiliki visibilitas. 7. Masalah yang diangkat sebaiknya sesuai dengan kualifikasi atau kemampuan penelitian. Contoh rumusan masalah. Contoh rumusan masalah lingkungan kesehatan. 1. Apa pengertian kesehatan lingkungan? 2. Apa syarat lingkungan yang sehat? 3. Bagaimana ruang lingkup kesehatan lingkungan? 4. Bagaimana cara memelihara kesehatan lingkungan? 5. Apa tujuan pemeliharaan kesehatan lingkungan? Terima kasih. Itulah materi tentang pemilihan topik
yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.